Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang memberikan waktu, memberikan kesehatan, memberikan kehidupan sehingga pada hari ini bisa berjumpa, bertatap muka dalam sebuah acara kuliah umum bertema yang luar biasa, yang relevan dan bahkan sangat relevan dengan kondisi kita pada hari ini, pada saat ini. Yaitu terkait tentang pluralisme, toleransi, dan kerukunan beragama di Indonesia. Di mana tema tentang pluralisme, toleransi, dan kerukunan seringkali muncul di tengah-tengah kondisi yang terjadi di bangsa kita. Apalagi saat ini kembali kita masuk di musim pilkada. Terkadang isu-isu tentang toleransi, isu-isu tentang hal yang kita bahas ini muncul, ya, terjadi lagi di masyarakat sehingga ujung-ujungnya terjadi gesekan dan sebagainya. Nah, kita akan bersama-sama dengan beliau, Bapak Dr. Ahmad Zubaidi MA. Beliau adalah seorang sekretaris, saat ini mendapatkan amanah sebagai sekretaris di Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya. Dan beliau tentu akan memperkenalkan diri apabila masih ada yang kurang, dan tentu masih banyak hal yang belum saya bisa perkenalkan lebih detail tentang beliau. Tapi saat ini beliau selain sebagai Sekretaris Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, beliau juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga sebagai narasumber ta'lim tafsir Ibnu Katsir di beberapa kajian-kajian. Kemudian juga beliau petugas pembimbing haji di Kementerian Agama dan pengisi beberapa kajian-kajian kultum baik di radio, di televisi, dan beberapa tempat lain termasuk Zoom kalau di zaman online ini. Tidak berpanjang lebar, ya, kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman para mahasiswa ISQ Business School dan juga masyarakat umum yang bersedia hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk belajar bersama. Kita niatkan untuk belajar bersama, menambah wawasan, menambah keilmuan. Pada akhirnya mudah-mudahan ini menjadi perekat hubungan antar umat beragama, menjadi sebuah modal utama untuk membangun bangsa dan tanah air yang kita cintai ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Zubaidi MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhol Ustadz. Pertama, saya ucapkan kepada Ustadz Haris yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap pimpinan ISQ Business School, wabil khusus pada hari ini Ustadz Haris yang memimpin acara kuliah umum pada hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam dan kenikmatan kesehatan pada saat ini. Tentu nikmat sehat
yang kita rasakan sangat berharga sekali di saat ini, di mana kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ya telah merubah kebiasaan-kebiasaan kita dalam berbagai hal, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kita belajar agama. Ya, sekarang ini sudah menggunakan online, ya, sudah menggunakan Zoom dan lain sebagainya, sehingga sungguh pun kita tidak dalam satu majelis, ya, bahkan berjauhan. Alhamdulillah kita semua bisa saling bermuajah, bertatap muka, saling sapa, ya, dan saling berdiskusi. Semua ini tentu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah di balik corona, ya, sungguh pun kita tetap senantiasa bermohon kepada Allah supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Tapi mari kita juga mengambil hikmah semua ini, di samping hikmah kesabaran, hikmah ketawakalan, hikmah ridho kepada Allah, juga hikmah bagaimana kita bisa bertahan dan eksis di tengah berbagai macam kesulitan ini. Mari kita masuk pada poin kuliah kita pada hari ini, yaitu tentang pluralisme, toleransi, dan kerukunan beragama di Indonesia. Sebagaimana tadi diantar oleh Ustadz Haris terkait pentingnya pemahaman tentang toleransi di negara kita, itu memang suatu yang sangat penting, mengingat bangsa kita adalah bangsa yang sangat plural, baik dilihat dari segi pemeluk agamanya, dari segi suku, ras, ya, dan dari segi bahasanya semuanya beragam. Dan keragaman itu kalau tidak kita pahami dengan baik, maka bisa menjadi potensi-potensi yang memecah belah kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama dalam konteks agama. Ya, agama ini secara konseptual, ya, tentu akan memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan manusia. Agama manapun mengajarkan tentang kedamaian. Tetapi kita juga menyadari tidak jarang dan tidak sedikit, ya, persoalan-persoalan yang muncul dari pemahaman agama yang salah, ya, sehingga agama yang seharusnya mendatangkan kedamaian, ya, dipraktekkan oleh beberapa orang menjadi sumber daripada konflik, ya, menjadi sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh nilai-nilai agama itu sendiri. Bicara tentang Islam, sebagaimana kita sudah memahami apa arti daripada agama Islam itu sendiri, ya, yang mana secara etimologi Islam itu berarti membawa keselamatan, mengajak kita kepada kehidupan yang selamat, ya, baik di dunia maupun akhirat kita. Nah, tentu dari pengertian ini sudah memberikan satu ide, ya, bahwa siapapun yang beragama Islam maka dia harus memberikan dampak keselamatan, dampak keamanan, ya, kepada siapapun, baik terhadap umat Islam itu sendiri, ya, maupun kepada umat-umat yang lain. Maka dalam konteks yang lebih luas lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya baginda Rasul bukan sekedar memberikan rahmat kepada umat Islam saja, ya, tapi kepada seluruh umat, bahkan seluruh alam, ya, di alam dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada alam semesta ini. Nah, dari sini sudah sangat jelas sekali bahwa kehadiran Islam, ya, tentulah membawa dampak yang baik kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh alam. Alam itu berarti apa? Di luar manusia pun harus mendapatkan dampak-dampak yang positif, baik alam binatang, ya, alam tumbuh-tumbuhan, ya, dan semua alam, yang berarti alam itu adalah ciptaan Allah, ya, mendapat
mendapatkan rahmat daripada diturunkannya atau diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama yang kita sebut sebagai agama Islam itu sendiri. Walaupun sejatinya kalau bicara Islam, semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sesungguhnya adalah agama Islam juga. Tetapi memang secara spesifik, ya secara khusus, maka agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini insya Allah menjadi agama yang kita peluk semua, dan mudah-mudahan itu akan membawa keselamatan bagi kita semua. Hadirin anak-anakku sekalian, ya serta para peserta di jamaah Zoomiyah yang berbahagia. Jamaah Zoomiyah. Ustaz Zubaidi, mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ya. Mungkin slide-nya bisa di slideshow biar lebih besar Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sudah nampak? Sudah Ustaz. Ya. Ya. Saya lanjutkan kepada karakteristik ajaran Islam itu sendiri. Ya, setelah tadi dikatakan bahwa diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk sekalian alam, maka tentu agama Islam itu punya karakteristik yang sesuai dengan tujuannya. Ya, sesuai dengan tujuannya tadi memberikan rahmat, memberikan kebaikan, memberikan maslahah. Nah, karena itu Majelis Ulama Indonesia ya pada Munas tahun 2015 ya 5 tahun yang lalu ya, supaya kita mudah ya di dalam menggambarkan Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa, MUI membuat satu konsep ya yang disebut dengan taujihat ya, atau arahan-arahan tentang karakteristik Islam yang disebut dengan Islam wasatiyah. Nah, wasatiyah itu sendiri secara bahasa artinya ada di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ke kiri juga terlalu ke kanan. Tapi kanan kiri dalam bahasa kita ya bukan bahasa Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran jelas Islam itu di kanan, ashabul yamin. Ya, yang salah di ashabus shimal. Tapi dalam konteks bahasa kita dalam pengamatan pergerakan atau gerakan-gerakan itu biasanya dibedakan ada gerakan kiri, ada gerakan kanan. Ya, biasanya kalau kiri itu mereka yang cenderung liberal, mereka yang semakin sekuler begitu atau bahkan ateis itu kiri. Tapi mereka yang semakin tekstualis dalam beragama, yang semakin kental keagamaannya itu seringkali digolongkan ke dalam kelompok kanan. Nah ini, maka praktek-praktek keagamaan yang cenderung mengambil jalur kiri ataupun jalur kanan ya, dalam dalam bahasa kita ya dalam bahasa para analis itu akan memberikan dampak yang kurang baik dalam kehidupan. Jalan yang terlalu kiri, ya tadi jalan yang sekuler, bahkan sampai ateis, ya tentu ini adalah jalan-jalan yang menjauhkan kita dari agama yang sesungguhnya, dari substansi agama. Kita akan melenceng, kita akan cenderung menggunakan akal, kita akan cenderung menggunakan hawa nafsu kita dan menentang ajaran-ajaran agama yang sudah sangat baku di dalam Al-Quran, hadis maupun penjelasan para ulama. Kalau menempuh jalan terlalu kanan, atau jalan kanan dalam bahasa kita, lagi-lagi bukan dalam bahasa Al-Quran, atau dalam bahasa para analis, ya, itu cenderung tekstualis, cenderung memahami teks-teks itu apa adanya, dalam makna teksnya tidak dimaknai dengan melihat sebab turunnya, ataupun makna-makna yang berkenaan dengan lingkungan, dengan kontekstualitasnya, maka kemudian menghasilkan pemahaman yang dalam tanda kutip ya orang bilang radikal. Ya radikal maknanya banyak, tapi makna radikal dalam hal ini adalah radikal yang ada kecenderungan orang memaksakan kehendak atau bahkan sampai pada tingkatan radikal yang terorisme.
ya dari akibat pemahaman agama yang tekstual, ya tidak kontekstual. Nah itu. Nah kecenderungan itulah maka harus kita sikapi bahwa Al-Quran sendiri ya memberikan pernyataan bahwa Islam itu telah dijadikan sebagai agama yang kita sebut sebagai agama wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, dikaitkan dengan ayat ini bahwa demikianlah kami kata Allah telah menjadikan kalian ummatan wasato, umat yang tengah-tengah, dalam artian bahwa di antara berbagai pemahaman, di antara berbagai aliran, maka Islam itu adalah wasato. Dia ada di garis tengah, ya, menjembatani berbagai pemahaman keagamaan yang sudah ada sebelumnya atau agama-agama sebelumnya. Kita ada di tengah-tengah, ya, sehingga jalan tengah itu bisa memberikan solusi dalam kehidupan ini. Ketika ada agama yang umpamanya menganggap Tuhan itu banyak, ya, Islam menganggap Tuhan itu cuma satu, saja. Ketika di bidang ekonomi misalnya, ya, ada ekonomi kapitalis, ya, yang menuhankan kapital, menuhankan harta benda. Ada ekonomi yang sosialis yang tidak memberikan hak-hak kepada individu untuk memiliki kepemilikan harta. Islam di tengah-tengah, bahwasanya Islam itu memberikan hak milik kepada seorang, tetapi juga orang-orang itu diberikan kewajiban-kewajiban, tanggung jawab sosial, agar supaya tidak menjadi orang yang rakus ataupun haus akan harta benda itu sendiri. Nah, ini Islam ada di jalan tengah. Nah, karena itu MUI ya dalam Munas 2015 5 tahun yang lalu memberikan karakteristik Islam yang insya Allah dapat diterapkan menjadi solusi dalam kehidupan kita itu ada 10 kriteria. Ya, 10 kriteria. Apa itu? Yang pertama tawasud atau tawasutiyah, mengambil jalan tengah. Kita ketika dihadapkan pada dua persoalan, ya, yang keduanya itu bertentangan secara diametral, maka coba ambil jalan tengahnya. Dan ini sudah dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya, pada saat pasca kemerdekaan, ya, di mana kita dihadapkan bentuk negara kita, ya, apakah negara Islam atau negara yang bukan Islam. Itu terjadi perdebatan yang sangat luar biasa, ya, dan sebagian menghendaki negara Islam, ya, tetapi kemudian karena ada kepentingan yang lebih besar lagi, mengingat negara kita ini negara yang plural dan kita ingin mengayomi wilayah dari Sabang sampai Merauke, maka kemudian para pendiri bangsa yang di dalamnya juga terdapat para alim ulama merelakan bentuk negara ini berdasarkan kepada Pancasila, ya, dan tidak berdasarkan kepada agama. Itu adalah jalan tengah, ya. Demi apa? Mempersatukan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau kita paksakan dengan misalnya negara Islam, ya ada kemungkinan bahkan waktu itu, ya, ada ancaman kalau dipaksakan dengan negara Islam, pulau-pulau, ya, atau wilayah-wilayah di Indonesia Timur, ya, akan tidak bergabung dengan NKRI gitu. Maka jalan tengahnya adalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya yang memberikan pengayoman terhadap seluruh warga bangsa dengan berbagai kepercayaan yang ada di dalamnya. Yang kedua, tawazun, berkeseimbangan. Kita Islam, ya, tidak hanya berorientasi kepada duniawi, tetapi juga ada orientasi akhiratnya. Sehingga dalam hal apapun, ya, orang Muslim itu harus seimbang. Boleh berkecimpung di bidang politik, ya, tapi harus seimbang antara nilai-nilai agamanya. Jangan sampai politik itu lepas dari konteks nilai-nilai agama, ya, sehingga kita suka mengenal semacam
pernyataan politik itu kejam, ya kan? Politik itu kejam. Nah, itu kenapa? Karena politik yang seperti itu tidak dialiri, ya, atau tidak disemangati oleh nilai-nilai agama. Nah, kalau orang yang beragama Islam tentu harus tawazun, seimbang. Biarpun kita berpolitik, tetapi aspek agama harus masuk di dalamnya sebagai nilai-nilai yang melatarinya. Sehingga politiknya pun politik yang santun, politik yang berkeadaban, ya, dan politik yang betul-betul akan membawa kemaslahatan bagi warga bangsa semuanya. Kemudian yang tidal, lurus dan tegas. Bukan berarti kalau kita mengambil jalan tengah dalam artian moderasi atau moderat, kemudian kita membolehkan berbagai hal. Tidak, kita juga harus jelas garis perbatasannya, garis demarkasinya, mana yang kita dukung dalam artian karena lurus, ya, karena sesuai dengan ajaran agama kita, dan mana yang memang dia melenceng, ya kita harus tegas, ya, dalam berbagai hal, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita boleh saja mengambil jalan tengah, tapi kalau masalahnya sudah hitam putih, ya, antara hitam dan putih, maka tentu kita harus dukung yang tegas, yang jelas, yaitu yang putih dalam artian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang keempat, nah, ini yang menjadi bahasan kita pada hari ini, at-tasamuh atau tasamuh, toleransi. Ya, Islam mengajarkan kita untuk kuat dalam akidah, kuat dalam ibadah. Tapi ingat, kita harus tasamuh, bertoleransi. Ya, bagaimana itu nanti akan kita bahas di bawah secara lebih lanjut lagi. Musawah atau egaliter, ya, adanya persamaan derajat, ya, persamaan hak-hak, ya, sebagai warga negara, ya. Tetapi memang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu derajat kita nggak sama, ya, karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Tapi dalam konteks kemanusiaan semua sama, dalam konteks hukum semua sama, ya. Yang mencuri sama-sama dihukum. Jangan kemudian karena ada perbedaan keyakinan dan yang berkuasa umpamanya mayoritas Islam, kemudian kalau orang Islam melanggar hukum tidak dihukum, yang lain dihukum. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip musawah, ya, egaliter atau persamaan derajat manusia. Syura, musyawarah, kita mengedepankan musyawarah dalam berbagai persoalan. Ya, otak kita harus dingin, ya, jangan cepat panas yang tidak menggunakan penalaran, tidak menggunakan data, hanya emosional semata. Nah, jangan seperti itu. Sebagai orang Islam, apapun harus kritis, analitis, ya, dan berdasarkan pada fakta-fakta. Kita musyawarahkan dengan baik begitu. Jangan kemudian ketika ada isu-isu terkait entah itu undang-undang, entah apa, kita belum pernah membahasnya, bahkan membacanya pun belum gitu. Kita rame-rame berdemo, ya, kemudian ketika ditanya apa isinya, ya, kenapa kamu menolak, kita nggak tahu argumentasinya. Nah, ini fatal sekali. Ya, kita nggak menyalahkan kita demo, tapi menyalahkannya kalau kita demo sesuatu, kemudian ditanya, Anda demo apa? Anda nggak setuju dengan apa? Dan kita nggak bisa menjelaskan, itu fatal. Tapi kalau kita demo, kita sudah tahu apa yang kita demo itu dan kita bisa berargumentasi, tentu bagus. Nah, artinya kita berbuat setelah kita berpikir, ya, berbuat setelah kita bermusyawarah, ya, tentang berbagai hal yang menjadi isu-isu yang biasanya membawa dampak yang besar terhadap masyarakat kita. Kemudian islah atau reformasi. Misi kita adalah misi memperbaiki. Ya, kalau ada apa-apa itu lebih dikedepankan aspek reformatifnya, perbaikannya, bukan kita kemudian ingin menghancurkan, ingin merusak. Ya, kita ingin membangun, ingin memperbaiki, tetapi dengan cara merusak, ya tentu sangat bertentangan antara tujuan kita memperbaiki dengan perilaku kita yang merusak. Ya, coba Anda bayangkan, kita ingin perbaiki, kita demo terkait undang-undang tertentu atau kebijakan tertentu dari pemerintah,
Tapi demo kita merusak. Ya, fasilitas umum kita rusak, kita hancurkan, kita bakar. Ya, kita rugi semua gitu kan. Di samping rugi juga itu menandakan kita ini tidak memiliki jiwa-jiwa yang reformatif. Kita teriak-teriak reformatif, tapi ternyata kita sendiri punya jiwa yang yang merusak. Ini kan sebagaimana Al-Qur'an kan. Kita mengatakan, oh saya yang reformatif, saya yang memperbaiki, tapi ternyata saya juga yang merusak. Jangan sampai seperti itu. Dalam hal apapun juga ya, kita gunakan akal kita, ya kita gunakan pengetahuan kita supaya tindakan-tindakan kita itu terukur dan tujuannya tercapai. Ya, tujuannya kemaslahatan agar kemaslahatan yang tercapai. Jangan kemaslahatan yang tidak tercapai, ini malah kehancuran yang kita peroleh. Nah ini namanya kita tidak punya jiwa reformatif, tapi yang kita miliki jiwa yang justru ya emosional, yang destruktif dan lain sebagainya. Itu bukan jiwa dari keislaman kita. Ya, karena Islam itu adalah islahiyah, reformatif. Kemudian aulawiyah, mendahulukan prioritas. Nah ini sering terjadi, baik dalam kehidupan yang luas, berbangsa dan bernegara, maupun dalam kehidupan yang sempit ya pada diri kita pribadi dalam berbagai kasus. Ya, apalagi mahasiswa. Mahasiswa sering dihadapkan pada keadaan yang bertentangan, mau ini apa itu, ya. Mau misalnya bermain, mau belajar misalnya. Nah ini kita harus tahu skala prioritasnya. Ada kaidah dalam konteks ini ya, sesuatu yang lebih penting harus didahulukan dari yang penting. Kita dihadapkan umpamanya besok UTS atau UAS ya. Sementara ada aktivitas kemahasiswaan yang kalau kita ikut itu kita nggak belajar. Nah ini dua-duanya penting. Aktivitas kemahasiswaan penting juga. Menghadapi UAS UTS penting. Nah, bagaimana kita mengambil jalan keluar supaya kita berada pada jalur yang benar? Maka kalau menggunakan prinsip al-aulawiyah, ya kita kaidahnya adalah syai'un aham muqaddamun ala syai'in muhim. Sesuatu yang lebih penting harus didahulukan daripada sesuatu yang penting. Dan itu silakan menjadi pertimbangan kalian semua ya. Kalian bisa mengukur dengan pertimbangan akal kalian. Yang kesembilan adalah tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Beragama itu enggak stagnan, tidak mandek ya. Kalau bicara ibadah memang benar, ibadah enggak boleh diinovasikan, harus apa adanya. Tapi ingat dalam agama ada yang namanya muamalah. Nah, konteks muamalah ini harus dinamis, harus inovatif, baik dalam bidang ekonominya maupun dalam bidang-bidang yang lain. Dia harus inovatif, harus dinamis, harus bisa menjawab tantangan zaman gitu. Nah ini jadi jangan sampai gara-gara kita meyakini suatu keyakinan kita mandek ya, bahkan kita stagnan, bahkan kita anti kemajuan. Ya, sebagai contoh di era pandemi COVID-19 yang seperti ini, kemudian kita kekeh, pokoknya vaksinasi haram, nggak boleh, dosa gitu. Padahal keadaan kita sedang sangat-sangat darurat ya, di mana keselamatan umat manusia sekarang menjadi persoalan yang luar biasa. Kita semua terancam. Ya, maka jangan sampai nanti ada kampanye-kampanye tentang haramnya vaksin COVID-19. Adapun upaya untuk menghalalkan vaksin wajib, ya, otoritas yang mempunyai kewenangan untuk itu, Majelis Ulama Indonesia ataupun Kementerian Agama, ya, atau badan-badan lain yang punya hubungan dengan itu, silahkan aja untuk memeriksa kehalalan daripada vaksin COVID-19 ini. Ya, tetapi jangan sampai nanti itu menjadi persoalan yang kemudian kisruh, bahkan sampai batalnya program vaksinasi nasional. Ya, itu sangat berbahaya.
Ya, padahal dalam keadaan darurat nanti hal-hal yang dilarang pun bisa dibolehkan. Ya, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, kalau ukuran darurat sekali maka boleh dilakukan. Ya. Faman turra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaih. Bahkan orang-orang yang sudah dalam keadaan terjepit, nyawanya terancam, ya, hal-hal yang dilarang pun dibolehkan, tapi sekedar untuk bertahan hidup, sekedar untuk membantu supaya ya, tidak terancam dalam bahaya itu. Nah ini dinamis dan inovatif. Tahadur berkeadaban, orientasinya kemajuan gitu. Jadi orang beragama itu enggak jumud. Jumud itu artinya statis ya, tidak berkembang ya. Gara-gara beragama kemudian dia merasa agama itu enggak mengajarkan teknologi, agama tidak menyuruh kita belajar ilmu umum misalnya. Tidak diperkenankan seperti itu. Ya, agama menyuruh kita belajar. Ada yang belajar agama, ada yang belajar umum, ya. Begitu. Jadi berkeadaban, berkemajuan gitu. Orientasi kita ke depan bukan ke belakang, apalagi ajek atau statis. Wah, tidak. Agama itu mendorong kita berkeadaban ya untuk bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan zaman yang tetap dengan teguh berpegang kepada ajaran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun melalui sunnah-sunnah nabinya. Itulah 10 kriteria tentang Islam yang disebut dengan Islam wasatiyah atau gampangnya kita terjemahkan dengan Islam moderat. Ya, tapi ada beda memang antara wasati dan moderat. Ya, mungkin nggak cukup waktu kalau saya bahas dalam forum ini. Ya, tapi intinya inilah yang disebut dengan moderat menurut MUI. Berarti Islam yang ada 10 karakter yang telah disebutkan ini. Nah, lalu bagaimana posisi agama kita di antara agama-agama di dunia? Ya, ini penting disampaikan sebagai landasan kita nanti dalam hidup untuk bertoleransi. Ya. Bahwasanya agama Islam itu mempercayai ya adanya agama-agama yang sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 136 ini, qulu amanna billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita mengimani ya nabi-nabi yang sebelumnya, juga kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, yang mana mereka juga punya ajaran-ajaran yang dalam hal tertentu ya dalam syariat itu bisa berbeda dengan kita, tapi dalam tauhid sama. Yang kedua, agama Islam itu menyempurnakan agama-agama yang diturunkan Allah sebelumnya. Ya tentu kalau agama yang telah diturunkan Allah itu tidak mengalami semacam perubahan-perubahan ataupun penambahan-penambahan oleh umat-umat yang memeluknya itu, Allah nggak akan menurunkan agama Islam. Kenapa Islam diturunkan? Ya tentu tujuannya tadi, karena agama-agama sebelumnya yang diturunkan Allah sudah ada perubahan, sudah ada penambahan atau bahkan juga pengurangan, maka hadirnya Islam ini sebagai penyempurna. Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah ayat yang terakhir turunnya sebagai penetapan bahwa agama Islam ini agama yang sempurna ya, dan tidak ada nanti agama yang turun setelah Islam. Nah ini karena itu ya tentu sebagai agama yang sempurna, kita sebagai penganutnya juga nanti dalam melaksanakan, dalam mengamalkan ajaran Islam harus melambangkan kesempurnaan itu sendiri. Ya, bahkan dalam ayat lain Allah katakan kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Jadi kalau kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik umat, ya tentu kita harus mempersembahkan amaliyah kita kepada Allah dengan amaliyah yang baik. Ya, jangan sampai dipuji begitu malah kita sebaliknya ya.
dipuji dengan kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik umat, malah perbuatan kita destruktif misalnya. Perbuatan kita membuat susah orang lain. Nah, itu memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Islam memiliki tugas besar dalam rangka mendatangkan perdamaian dunia yang utama nih, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita disuruh ta'aruf, saling kenal mengenal, ya, saling memahami, ya, karena dari kenal mengenal dan memahami itu kita akan hidup berdampingan, hidup damai gitu. Biasanya orang kalau baru ketemu dan belum kenal itu saling curiga. Ya, mungkin ada kesimpulan umpamanya dia sombong banget, oh dia belagu banget. Ternyata setelah kita ta'aruf, setelah kita berkenalan, Masya Allah, teman yang semula kita curigai sebagai teman yang sombong, yang belagu, ternyata dia orang yang cool, dia orang yang baik, ya, orang yang selalu peduli kepada orang lain. Nah ini, setelah apa kita tahu semua itu? Setelah kita ta'aruf, saling kenal mengenal. Nah itu, maka kalau ajaran ini kita terapkan, maka dunia ini pasti aman, pasti damai. Ya, kenapa? Karena kita akan memahami orang lain. Jadi walaupun ada perbedaan, tetapi kita saling menghargai dan hormat menghormati. Islam adalah agama yang membawa pembaruan, ya. Banyak pembaharuan yang dibawa oleh Islam terkait misalnya praktek-praktek masa lalu, ya. Sebelum lahirnya Islam, kaum wanita sangat hina, kaum wanita kedudukannya sangat rendah sekali, ya. Tapi Islam hadir dengan memuliakan wanita, menghormati wanita, bahkan sampai ada ayat, ya, yang bicara soal wanita, satu surat tersendiri, yaitu surat An-Nisa. Nah ini luar biasa. Jadi pembaharuan yang dibawa Islam adalah hal-hal yang meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbudakan sebelum Islam hadir, ya, perbudakan itu menjadi hal yang biasa, ya. Ketika ada orang-orang yang melakukan peperangan dan kemudian tertawan, maka yang kalah itu menjadi budak. Tapi Islam hadir, ya, dengan menghapus perbudakan melalui ya, banyak ajaran Islam yang kafaratnya, ya, itu memerdekakan budak, ya. Jadi memerdekakan budak menjadi salah satu kalau orang dihukum tapi hukumannya memerdekakan budak, ya. Nah itu salah satu pembaharuan yang dilakukan Islam, ya, dalam rangka membenahi, mendandani, memperbaiki kehidupan yang waktu itu sudah mulai jauh dari aspek humanisme. Dan Islam mengusung humanisme yang luar biasa, membawa misi manusia itu betul-betul dalam derajat yang sangat tinggi. Akomodatif, persuasif, agama kita akomodatif. Kita tuh bisa menerima kok nilai-nilai dari luar Islam, walaupun dalam Quran umpamanya nggak ada, dalam hadis nggak ada. Tapi kalau ada nilai-nilai yang baik, bisa diakomodir oleh Islam. Ya, dalam praktek ekonomi banyak sekali nanti yang diakomodir oleh Islam. Sampai-sampai para ulama mengatakan al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa bersumber hukum, ya, bisa menjadi sumber hukum. Nah, itu saking akomodatifnya Islam. Jadi teks-teks Quran, hadis itu tidak membatasi hal-hal yang belum termaktub di dalamnya. Tapi Islam sudah punya batasan-batasan, punya koridor-koridor mana yang bisa diakomodir dan mana yang tidak bisa diakomodir. Demikian juga persuasif. Ya, Islam itu lebih kepada sifatnya pencegahan secara baik, ya, lebih kepada bagaimana orang itu ketika kita ajak kepada kebaikan dengan cara yang persuasif, mempengaruhi dengan cara yang baik. Kita bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan pemaksaan, ya. Kita nggak ada atau nggak boleh memaksa seorang untuk masuk ke dalam ajaran Islam. La ikroha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tapi kita
boleh mengajak orang untuk beragama Islam dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang dibenarkan oleh agama maupun oleh koridor-koridor kesepakatan di tengah-tengah masyarakat. Islam mengajarkan akhlak mulia, jelas ya, karena baginda Rasul adalah pribadi yang mulia akhlaknya, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Kanjeng Nabi, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ketujuh, Islam mengajarkan toleransi. Ini yang akan kita bahas lebih jauh mengenai apa itu toleransi di dalam Islam. Oke. Saya kira kalau kajian kebahasaan ya kalian semua sudah paham lah ya apa itu toleransi ya, yang pada dasarnya ya toleransi itu sendiri adalah sesungguhnya adalah kelapangan dada ya, kelapangan dada dalam artian suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan orang lain. Jadi menghormati keberadaan orang lain dan menghormati orang lain berekspresi sesuai dengan apa yang diyakininya itu. Dalam konteks kita nanti tentu ada batasan-batasan ya, di mana kebebasan itu selalu ada batasnya, tidak bebas 100%. Nah, karena itu penting buat kita untuk memahami bagaimana batasan-batasan di dalam bertoleransi ini. Nah, untuk itu ya kita penting bagaimana kita memiliki prinsip bertoleransi. Ya, jadi prinsip bertoleransi. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa kebebasan beragama menurut keyakinannya. Ya, artinya orang itu bebas mau beragama apapun. Kita nggak boleh maksa-maksa. Ayo kamu masuk Islam, kalau enggak diancam misalnya. Nggak boleh, biarin aja. Kalau sampai dia sadar sendiri, ya, sampai dia kemudian mendapatkan petunjuk ya, kemudian mau masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang tetap tidak mau ya biarkan saja, jangan diancam-ancam dengan pedang, awas kamu kalau nggak masuk Islam bisa bunuh. Oh nggak boleh, ya. Kalau dalam keadaan perang lain urusannya, tapi dalam keadaan damai tidak boleh, ya. Kita berdakwah dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, gitu. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi, ya. Penghormatan dan eksistensi agama lain. Wujud dari toleransi itu kita menghormati adanya eksistensi agama lain. Kita hormati, Quran saja bicara tentang agama lain, bicara agama Yahudi, bicara agama Nasrani, ya. Itu menandakan Quran mengakui eksistensi agama lain. Kalau tanya soal benar salahnya agama itu hal lain, ya, hal lain. Tetapi menghormati eksistensi itu penting. Bahwa mereka itu ada sebagai komunitas, sebagai kelompok masyarakat itu ada gitu. Tidak boleh dinafikan, tidak boleh dianggap nggak ada. Kemudian kita berbuat semaunya sendiri gitu. Saya naik dewe gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi kita harus menghormati eksistensi orang lain. Inilah pembatasan bahwa kita bebas berbuat, tetapi ingat ada eksistensi orang lain yang bisa terganggu gara-gara kita. Ya, ada orang lain yang mungkin tidak menerima atau tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Nah, karena itu pada prinsip yang ketiga ada yang namanya agree in disagreement. Kita setuju tapi nggak setuju gitu. Dalam artian kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, menghargai eksistensinya, tapi memang kita ada disagreement. Ya. Ada nggak sepakat apa terkait keyakinan itu. Kita menghormati semua agama yang ada, tapi bukan berarti kita mengakui kebenaran ajaran agamanya, bukan. Saya kira semua orang yang beragama itu harus meyakini bahwa kebenaran agama yang diyakininya itu kebenaran tunggal. Nah, kalau sampai orang nggak merasa agamanya itu sebagai kebenaran tunggal, nanti bagaimana? Ya, tidak ada fanatisme dalam arti keyakinan yang kuat dalam dirinya. Ya, semua orang harus mengakui bahwa agama yang dipeluknya itu adalah agama yang benar. Dan di luar itu
tentu kita berkeyakinan ya, itu tidak benar menurut keyakinan kita, tetapi eksistensi mereka kita hormati. Nah, ini perbedaannya kita menghormati dan kita meyakini suatu kebenaran yang kita yakini. Jangan sampai kita terjebak pada niatnya toleransi kemudian menganggap semua sama, semua benar, ya, semua boleh dianut. Nah, ini keyakinan yang tidak benar, cara-cara yang tidak benar, menganggap semuanya benar. Ya, silahkan mana yang enak menurut kita. Tidak seperti itu. Dalam konteks ajaran agama kita meyakini 100%, bahkan mungkin beribu-ribu persen bahwa ajaran yang kita anut ini adalah ajaran yang benar. Yang lain dalam konteks itu adalah tidak benar, kan gitu. Tetapi tadi kita mengakui keberadaan mereka. Kita mengakui bahwa mereka juga punya hak untuk mengekspresikan, untuk mengejawantahkan ya keyakinan mereka itu, ya, yang bisa jadi kita hidup berdampingan dengan mereka. Ini wajib dilakukan. Oke. Nah, dalam Islam landasan toleransi itu sangat banyak, ya, baik dalam Quran maupun di dalam Al-Hadis, ya. Nah, saya kira kalau dalam Quran kalian sudah hafal ya, misalnya terkait dalam surat Al-Kafirun, ya, Al-Hujurat yang tadi saya bacakan, ya. Dalam Al-Kafirun misalnya dikatakan qul ya ayyuhal kafirun, ya, katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa-apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, dan kamu juga tidak menyembah apa-apa yang aku sembah. Gitu. Nah, ini pada waktu itu kaitannya dengan orang-orang kafir Quraisy yang ingin berdamai dengan Rasulullah dengan cara tukeran keyakinan. Udah, ya Muhammad, it's okay, ya, you teruskan dakwah kamu, tapi akui juga kebenaran agama kami. Nabi tidak mau, ya, Nabi tidak mau bahwa silahkan kau beribadah menurut keyakinanmu, kami juga beribadah menurut keyakinan kami. Dan ini menjadi tolak ukur yang sangat-sangat hebat, ya. Pada 15 atau 14 abad yang lalu, seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah memiliki batasan, ya, terkait toleransi yang demikian kuat, ya, garis demarkasinya kuat, tetapi secara sosial, ya, tetap hidup berdampingan dan tetap mengakui eksistensi masing-masing. Demikian, nanti silakan Anda baca lebih lanjut, ya. Kalau saya jelaskan satu persatu ini nggak cukup waktunya. Ini juga yang penting lagi, ya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddatan. Semoga Allah menjadikan antara kamu dan antara orang-orang yang kamu musuhi itu mawaddatan, ada kasih sayang. Jadi Allah pun menghendaki antara kita, ya, orang Islam, bahkan dengan musuh kita, ya, orang-orang kafir yang memusuhi kita, Allah menghendaki ada mawaddatan, kasih sayang, gitu. Jadi dengan munculnya kasih sayang itu kan nanti permusuhannya hilang. Walaupun berbeda dalam keyakinan, tapi ada kasih sayang. Artinya boleh kita ada saling sayang menyayangi dalam konteks sosial, ya, dengan masyarakat-masyarakat yang berbeda keyakinan dengan kita. Gitu. Nah, dalam ayat berikutnya lebih jelas lagi, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang, ya, orang-orang yang memusuhi kamu, ya, dalam agama, dan orang-orang yang tidak mengeluarkan kamu dari rumah-rumah kamu. Itu tidak melarang apa? Antabarruhum. Allah nggak melarang kita antabarruhum agar kita berbuat baik terhadap mereka. Allah nggak larang kita
berbuat baik secara sosial kepada orang-orang non-muslim, itu nggak dilarang sama Allah. Wa tuqsitu ilaihim, kita juga nggak dilarang kalau kita berbuat adil kepada mereka. Jadi berbuat adil itu bukan hanya sama muslim, tetapi kepada non-muslim pun kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini luar biasa, ya. Oke ya. Nah, hal lain yang penting lagi adalah ternyata Al-Quran juga melarang kita untuk menghina agama lain. Ya. Jadi kita dilarang untuk menghina agama lain dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas, dan dengan apapun juga kita dilarang. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi", janganlah kau hina ya orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Fayasubbullaha adwan, ya. Kalau kita menghina mereka, mereka pun akan menghina Allah adwan, dengan lebih bermusuhan lagi. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi biasanya kalau kita menghina orang, orang itu akan menghina kita lebih keras lagi. Maka dalam konteks agama pun kalau kita menghina agama lain, bisa jadi agama lain juga akan menghina kita lebih hebat dari yang kita kita hina itu. Nah ini, maka dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kalau kita suka mengumpat, menghina, merendahkan orang lain, maka kita pun akan direndahkan dan dihina oleh orang lain. Ini. Jadi Allah pun memberikan pesan yang demikian dalam, ya. Walaupun agama Islam ini agama yang benar, agama yang harus kita anut ya sampai akhir hayat kita, tetapi jangan kemudian kita mencela-cela agama lain, ya, memaki-maki agama lain dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, atau dengan perkataan yang pantas pun kalau sifatnya mencela tidak diperkenankan. Nah, kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, maka kita pun siap-siap akan dihina lagi, ya, akan direndahkan lagi. Gitu. Saya kira itu ya, hadirin wal hadirat, ya, anak-anakku sekalian, ya, dan para jamaah Zoomiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hadis Nabi juga banyak sekali, ya, bagaimana riwayat-riwayat yang mana Nabi Muhammad SAW memberikan satu pujian-pujian kepada sikap-sikap yang toleran, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Nabi ditanya, ya, agama manakah yang paling dicintai Allah? Maka jawaban beliau adalah Al-Hanifiyah As-Samhah, agama yang lurus lagi toleran. Nah, ini. Jadi Al-Hanifiyah As-Samhah inilah yang seharusnya menjadi semangat kita di dalam beragama ini. Ya, tanpa mengurangi keyakinan kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kita. Tapi kita punya sikap toleran. Ya, yakinlah bahwa kita bertoleransi itu nggak akan ngurangin iman kita sama Allah. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin terlalu baper atau apa. Kalau kita menghormati agama orang berarti kita ini dong akidahnya luntur. Oh tidak. Ya. Yang nggak boleh itu kalau kita mengamalkan ajaran agama mereka, tapi menghormati mereka. Justru ini yang dipuji oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, karena agama Islam itu memang Al-Hanifiyah As-Samhah, agama yang lurus dan juga agama yang sangat toleran. Bagaimana Rasulullah ketika membangun kota Madinah, ya, beliau menghormati semua golongan yang ada di Madinah. Ya, bahkan kemudian Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan orang-orang non-Muslim yang ada di kota Madinah dalam sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Madinah atau Traktat Madinah atau Sahifah Madinah. Itu luar biasa. Ya, perjanjian baginda Rasul dengan kalangan non-Muslim pada waktu itu
yang ada di kota Madinah. Bahkan pada pasal pertama dikatakan innahum ummatan wahidah. Semua yang ada di Madinah itu dikatakan ummatan wahidah, umat yang satu. Coba. Jadi agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi yang ada di Madinah pada waktu dikatakan ummatan wahidah, umat yang satu. Tujuannya apa? Supaya semua saling hormat menghormati, bersatu padu, ya, hidup berdampingan di kota Madinah. Ya, dan dalam pasal-pasal yang lain dikatakan mereka saling tolong menolong, ya, satu diserang, yang lain harus membantu. Bahkan ketika umat-umat non-Muslim, misalnya Yahudi atau Nasrani, diserang oleh musuh, umat Islam pun berkewajiban membantu mereka. Itu yang tertuang dalam Sahiifah Madinah atau Perjanjian Madinah. Sungguh luar biasa. Dan kalau nanti kita belajar fikih siasah, fikih politik Islam, Sahiifah Madinah itu menginspirasi, ya, sangat menginspirasi bentuk negara kita, ya, negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Itu luar biasa. Ada benang merahnya di sana. Silahkan dipelajari nanti lebih jauh lagi. Nanti Anda akan menemukan betapa konsep negara Madinah luar biasa dan betapa para pendiri bangsa kita juga orang-orang yang sudah belajar tentang sejarah, gitu, tidak ngawur dalam membentuk negara kita ini. Oke, saya kira saya nggak jelaskan semua, ya. Ayat-ayat maupun hadis yang ada di atas silahkan nanti dibaca sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa diperbanyak atau di-share, ya, materi yang sudah saya buat ini. Dalam konteks toleransi ini, ya, maka toleransi kita harus wujudkan dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan. Ya, sebagaimana tadi yang dalam Al-Kafirun, kita harus meyakini ajaran agama kita, ya, tapi kita mengakui umat lain juga punya ibadah, punya keyakinan, ya, silakan hidup berdampingan. Jangan kemudian dalam konteks toleransi lalu kita saling bertukar cara beribadah, itu tidak dibenarkan. Kemudian toleransi hidup berdampingan dengan agama yang lain, ya. Kita nggak ada paksaan dalam beragama ini, kita hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, saling tolong menolong, ya. Tadi di Al-Mumtahanah 7-8 dikatakan seperti itu. Kemudian ditegaskan yang toleransi dalam hubungan antar masyarakat, ya, dalam sosial dapat bersama dan tolong menolong. Itu sangat jelas sekali, ya. Nah, sekarang persoalan yang lain. Ada yang namanya pluralisme, ya. Plural. Berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu, atau pluralizing, sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu. Ya. Isme kan paham, ya. Jadi pluralisme itu memang di masyarakat ada dua pemahaman. Ada yang memahami pluralisme itu ya dalam arti bahwa itu keyakinan bahwa kita itu hidup dalam masyarakat yang majemuk dan kita hidup bersama-sama dalam sebuah masyarakat itu tanpa harus mengakui kesamaan keyakinannya. Tapi ada juga yang memahami pluralisme itu dalam arti semua agama itu benar, gitu. Kita boleh mengambil mana yang kita mau. Itu yang kelompok yang kedua. Lalu bagaimana pluralisme yang sesungguhnya ini, ya, terutama menurut Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita lihat, ya, dalam pandangan MUI tentang pluralisme, ya, pada Munas ke-7 ya, tahun 2005 sudah ada pembahasan tentang ini, di mana MUI melarang pluralisme dalam artian suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Ini yang ditentang MUI. Jadi pluralisme yang mengatakan semua agama adalah sama, adalah benar, itu dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia.
Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agama saja yang benar, sedangkan yang lain salah. Ini yang ditentang MUI ya. Jadi jangan sampai orang mengatakan bahwa ini pernyataan yang benar ya. Kan ada orang yang mengatakan semua agama itu benar. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi kita dilarang ya untuk mengakui kebenaran semua agama-agama. Ya, kita harus yakin bahwa yang benar adalah Islam. Ya, soal toleransi tadi sudah jelas aturannya. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan surga. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Meyakini bahwa semua pemeluk agama akan masuk surga dan hidup berdampingan di surga adalah sikap yang salah. Ya. Sikap yang tidak bisa diterima. Tapi menurut MUI ya bukan berarti kita juga kemudian bersikap kaku ya atau tidak toleran terhadap agama lain. Ya, karena itu bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif. Ya, boleh bergaul, ya, boleh bermuamalah dengan mereka dalam artian tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak merugikan. Ya, jadi pluralisme yang tidak benar itu pluralisme yang menganggap semua agama itu benar. Pluralisme yang menganggap bahwa agama apapun kalau kita pegangi dengan sebaik-baiknya, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, kita akan masuk surga semua. Itu pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang tidak tepat. Ya. Karena itu MUI ya dalam konteks bahasa pluralisme agama itu lebih senang dengan istilah pluralitas agama, bukan pluralisme agama. Karena kalau isme itu sudah mengandung paham, ya, mengandung keyakinan di dalamnya. Seolah-olah kalau pluralisme agama itu tadi konotasinya semua agama benar. Ya. Nah, tapi kita lebih menggunakan pluralitas agama. Kita mengakui adanya perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat kita dalam soal keyakinan, dan kita boleh bergaul satu dengan yang lainnya ya, tadi sepanjang tidak merugikan. Itulah tuntunan dari MUI yang tentu ini menjadi guidance ya yang sangat baik dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa beragama dengan baik, tapi kita juga tetap bisa bergaul dengan semua orang ya, bahkan yang berbeda-beda keyakinan itu. Nah, karena itu bisa kita simpulkan ya bahwa agama Islam adalah agama yang menyelamatkan ya penganutnya di dunia akhirat dan memberikan kedamaian pada kehidupan umat manusia tanpa melihat perbedaan keyakinan, ras, suku bangsa, budaya, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Islam adalah agama yang sangat toleran, dalam arti memberi kesempatan umat lain untuk meyakini dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Namun demikian, patut dicatat bahwa toleransi bukanlah menganggap semua agama atau keyakinan itu benar. Yang benar kita sebagai umat Islam harus meyakini yang benar adalah Islam. Tetapi ya kita memberikan penghargaan kepada orang lain ya demi terciptanya tata kehidupan dunia yang damai. Ya, saya rasa itu pengantar diskusi pada siang hari ini. Ya, silahkan nanti berbagai pertanyaan diajukan untuk kita diskusikan bersama. Tentu saya bukanlah orang yang mengetahui semua, ya banyak kelemahan-kelemahan. Karena itu nanti ya kita diskusikan bersama-sama. Ya, bisa para audiens, ya, para hadirin juga memberikan tanggapan, memberikan masukan supaya dari perkuliahan hari ini kita memiliki perspektif berpikir yang benar terkait dengan bagaimana kita beragama dan bagaimana kita bertoleransi. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak Pak Ustadz Zubaidi. Alhamdulillah penjelasan yang sangat luas, komprehensif, dan banyak hal yang bisa kita catat, bisa kita dapatkan terkait tema, bahkan lebih luas saya kira dari tema yang ada, karena bicara tentang karakteristik Islam, Islam yang tawasud, ya, kemudian bagaimana Islam yang tawazun, yang seimbang, lalu kemudian iktidal, tasamuh, musawah, insyuro, dan banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini. Sehingga ini menjadi pintu awal, kita masih ada waktu, insya Allah, lebih kurang 30 menit atau kurang dari itu untuk kita diskusikan. Silakan boleh yang ingin bertanya sesuatu, boleh raise hand atau di chat di situ, boleh dituliskan di chat apa pertanyaannya. Yang menyampaikan langsung boleh dengan raise hand, angkat tangannya. Beliau tadi menjelaskan bahwa salah satu karakteristik Islam itu adalah beliau menjelaskan ada tatawur, wabtikar, bahwa Islam itu dinamis, tidak jumud, ya, tidak kaku, tapi juga Islam itu adalah visioner, berkeadaban, bahasa beliau tadi. Kita tahu begitu banyak para penemu-penemu, para ilmuwan-ilmuwan yang ada, yang justru lebih awal dan mempengaruhi para ilmuwan-ilmuwan Barat, ya, yang ini tentu menjadi khazanah keislaman tersendiri. Ya. Boleh silakan yang bertanya, boleh raise hand. Hasan Aziz Naibaho. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz. Mungkin mau langsung ditanyakan. Silakan. Bisa di-unmute sendiri mungkin. Sebentar. Yang mau bertanya boleh di-unmute sendiri. Tadi siapa? Hasan Aziz. Boleh? Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Oke, silakan ya. Mengenai tentang sikap toleransi ini. Bagaimana sikap yang benar dan harus kita lakukan terhadap orang-orang yang fanatik terhadap agamanya sehingga melupakan arti toleransi itu sendiri. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz, mungkin satu-satu biar Oke. Baik ya. Begini. Fanatik terhadap ajaran agama adalah wajib dan harus. Nah, ini yang harus dicatat ya. Semua orang, terutama kita umat Islam, wajib fanatik dalam arti menganggap bahwa ajaran yang kita yakini ini adalah ajaran yang benar. Itu wajib. Tetapi fanatik seperti ini bukan berarti kemudian melahirkan sikap intoleran. Nah, ini yang salah. Karena sesungguhnya ajaran toleransi itu ada di dalam ajaran Islam. Maka orang yang fanatik terhadap ajaran Islam, dia seharusnya mengamalkan ajaran toleransi dalam Islam. Gitu. Jadi justru kalau orang tidak mengamalkan ajaran toleransi ini, berarti fanatisme agamanya dipertanyakan. Berarti dia kurang memahami ajaran agamanya. Nah, fanatik yang tidak boleh itu fanatik dalam arti ketika kita menganggap agama Islam itu agama yang benar, lalu kita tidak memberi ruang kebebasan kepada agama lain. Ya, itu yang tidak diperkenankan. Fanatik-fanatik yang kemudian kita menutup kebebasan orang lain dalam beragama, apalagi ketika mereka sudah melakukan prosedur secara hukum. Ya, misalnya pembangunan gereja sudah dibangun secara prosedural, ya, pembangunan pura dan lain sebagainya. Kalau semua sudah secara prosedural sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, dan sesuai dengan keputusan SKP 3 Menteri terkait dengan itu kita harus menghormati. Toh kalau misalnya ada yang melanggar, itu pun sebaiknya tidak dengan main hakim sendiri.
Ya, seumpama tiba-tiba di dekat lingkungan kita ada umat tertentu di luar kita yang membangun tempat ibadah. Maka jangan langsung main hakim sendiri dengan umpamanya membakar atau bahkan melukai orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi kita persuasif terlebih dahulu dan juga mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Dan yang penting lagi adalah melalui pendekatan hukum atau penjalur hukum, melalui kepolisian dan lain sebagainya. Jangan cepat kita main hakim sendiri. Kita udah berusaha main hakim sendiri, tahu-tahu tempat itu sudah ada izin sebagaimana yang tertuang di dalam SKB 3 Menteri itu terkait dengan mekanisme pendirian tempat ibadah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi tadi saya garis bawahi fanatik dalam beragama wajib ya, jangan sampai kita nggak fanatik. Kalau nggak fanatik nanti kita terjatuh pada pemahaman yang pluralisme dalam artian menganggap semua agama itu benar. Ya, kalau orang tidak fanatik dia akan menganggap semua agama itu benar. Nah, ini kita sudah tersesat kalau seperti itu. Ya, jadi dengan fanatik beragama kita akan justru mengamalkan ajaran agamanya dengan sebenar-benarnya, termasuk ajaran toleransi yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Nah, fanatik yang salah lagi umpamanya dalam toleransi internal umat beragama. Ada fanatisme yang salah ini, kalau ini lain lagi dengan yang tadi. Dalam bidang fikih misalnya, itu kan ada banyak perbedaan-perbedaan ya. Ada yang kunut, kalau subuh ada yang nggak kunut gitu. Nah, ini yang kita tidak boleh fanatik berlebihan itu dalam arti menganggap diri sendiri paling benar dan yang lain salah. Jadi, kalau seperti ini tidak boleh ini. Ya, dalam hal fikih itu nggak boleh kita menganggap kita yang paling benar, yang lain salah, itu nggak boleh. Karena fikih itu mengandung kebenaran yang ganda. Ya, di zaman Nabi pun sering terjadi kasus perbedaan pendapat di kalangan sahabat, dan ketika diajukan ke baginda Rasul, Rasul tidak membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain, tidak. Tapi Rasul justru menganggap dua-duanya benar. Ya, umpamanya ketika ada dua orang sahabat ya yang melakukan perjalanan keluar kota Madinah, ya pada saat itu mereka datanglah waktu sholat ya dan tidak menemukan air, maka keduanya bertayamum, kemudian melaksanakan sholat. Lalu setelah sholat mereka akan meneruskan perjalanan. Tetapi kemudian keduanya menemukan air di jalan dan waktu sholat masih ada. Waktu sholat masih ada. Lalu keduanya berdebat, apakah sholatnya harus diulang atau tidak. Ini hanya dua orang. Yang satu mengatakan wajib diulang, karena tayamum itu kalau kita menemukan air, berarti tayamumnya batal, maka sholatnya harus diulang. Yang satu mengatakan tidak, nggak harus diulang, karena kita sudah sholat, kecuali belum sholat. Nah, dua orang sahabat itu pada akhirnya nggak ada kompromi. Yang berkeyakinan diulang, dia mengulang sholatnya. Yang berkeyakinan tidak harus diulang, dia pun tidak mengulang sholatnya. Ya, ini dua orang sahabat, padahal. Nah, setelah sampai ke Madinah, keduanya itu menghadap baginda Rasul dan menjelaskan kasus itu. Apa jawaban Rasul? Kamu yang tidak mengulang sholat, kamu sudah benar. Dan kamu yang mengulang sholatnya, kamu mendapat 2 pahala. Coba, sungguh bijaksana Rasulullah. Ya, Rasul nggak mengatakan kamu benar, kamu salah, nggak begitu. Kamu yang tidak mengulang sudah benar sesuai dengan sunnah. Kamu yang mengerjakan ulang sholat itu, kamu dapat 2 pahala. Lalu mana yang salah? Tidak ada yang salah. Nah, ini maknanya apa dalam hal-hal aliran-aliran Islam yang sifatnya perbedaan fikih? Jangan sampai kita saling salah menyalahkan. Kita bertoleransi saja dalam artian lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanku amalanku, amalanmu amalanmu, tanpa harus menyalahkan gitu. Itu beda, kalau dalam fikih beda dengan dalam hal agama. Kalau dalam agama demarkasinya jelas, agama saya yang paling benar. Dalam fikih tidak boleh gitu. Jadi ada beda antara toleransi dalam konteks antar umat beragama dengan internal umat beragama.
Saya kira itu jawabannya Pak. Jazakumullah Ustaz, clear ya. Berarti dalam hal ini justru fanatisme dalam agama itu wajib Ustaz ya. Justru Wajib. bahkan dipertanyakan ya. Dipertanyakan Kalau orang nggak fanatik, kalau tidak punya fanatisme agamanya ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Ustaz, clear ya. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan Andi Fikri, boleh? Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak. Yang simple, clear, dan to the point ya pertanyaannya. Silakan. Ya Pak. Saya pengen nanya. Tadi kan kalau toleransi itu bukannya menganggap semua agama itu benar ya? Bukan seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Saya ngelihat keadaannya tuh di Indonesia sekarang. Umat Islam itu udah toleransi tinggi ke agama lain sama ke golongan-golongan lain. Tapi bukannya yang terjadi ada kesetaraan hak itu antara umat beragama. Yang ada gitu adalah seakan-akan umat Islam itu ditekan sendiri. Banyak undang-undang yang memberatkan umat Islam sendiri, padahal kita kaum mayoritas. Jadi seakan-akan tuh umat Islam itu bukan mayoritas lagi, tapi minoritas. Pertanyaannya gimana? Kenapa toleransi bisa menjurus kepada penekanan kaum umat Islam di Indonesia, Pak? Oke ya, dalam konteks keindonesiaan, memang kita harus menyadari bahwa satu, Indonesia bukan negara Islam. Nah, itu dari situ cara alur kita ya, cara memahaminya. Maka ya dalam konteks ini sesungguhnya umat Islam harus memahami kita harus memperjuangkan bagaimana nilai-nilai Islam itu masuk ke dalam perundang-undangan. Ya, itu kedua. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah sedang memperjuangkan itu. Dan ternyata apa? Ternyata sudah banyak sekarang ini dari perjuangan itu ya, semenjak kesadaran umat Islam itu muncul ya, terutama sejak akhir Orde Baru lah tahun 90-an sampai sekarang, itu banyak nilai-nilai Islam yang justru sudah masuk ke dalam perundang-undangan. Makanya kita harus bisa merinci ya, jangan sampai hanya mendapatkan info-info yang kadang-kadang sifatnya indoktrinatif bahwa Islam di Indonesia itu terpinggirkan, ya, nggak punya hak apapun ya, kita mayoritas tapi seperti sapi ompong. Nah, kita harus rinci dulu apa yang sedang terjadi di negara kita. Ya, sejak akhir 90-an kita sudah berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam perundang-undangan. Dan itu berhasil. Muncul undang-undang peradilan agama. Ya, kemudian lebih tegas lagi muncul terkait dengan perbankan atau industri keuangan syariah, ya. Bahwa undang-undang mengakui adanya sistem bank yang dengan dual sistem, sistem konvensional dan sistem bagi hasil pada saat itu. Dan pada perkembangan berikutnya lebih dahsyat lagi ya, muncul undang-undang perbankan syariah ya, di tahun 2000-an ke atas sudah mulai banyak undang-undang perbankan syariah, undang-undang zakat ya. Zakat malah akhir 90 juga undang zakat, undang-undang wakaf tahun 2004 ya, dan banyak perundang-undangan lain yang bernafaskan Islam sudah sekarang masuk ke dalam perundang-undangan kita. Kalau kita baca undang-undang perasuransian ya misalnya, maka di sana ada dua model perasuransian konvensional dan model perasuransian syariah gitu. Nah, ini jadi sudah mulai masuk nilai-nilai Islam itu ke dalam perundang-undangan. Dalam KUHP perubahan kemarin yang menjadi rame-rame demo juga ya, itu juga sudah mulai masuk misalnya pasal-pasal terkait perzinahan, di mana perzinahan kalau sekarang ya, kalau yang melakukan zina itu dua orang bujangan yang belum menikah, dilakukan rela sama rela, itu nggak ada aspek pidananya. Menurut hukum Indonesia ya, kalau Islam ya sudah pasti siapapun yang melakukan dia telah berbuat maksiat dan hukumannya jelas gitu kan. Tapi menurut hukum Indonesia kan belum.
Nah, dalam KUHP perubahan sesungguhnya sudah ada kemajuan. Siapapun yang melakukan perzinahan adalah masuk delik pidana. Itu kemajuan luar biasa, ya, delik pidana. Walaupun hukumannya belum sesuai dengan hukum Islam, tapi minimal delik pidana dululah. Ya, siapapun yang melakukan, mau bujangan dua-duanya atau mau yang tidak bujangan, kalau zina itu masuk ranah pidana. Jadi itu satu kemajuan bahwa nilai-nilai Islam sudah mulai masuk. Adapun hal-hal lain, kalau ada sinkronisasi yang umpamanya ada aturan-aturan yang oleh pemerintah mungkin harus disinkronkan, tetapi pada substansinya kan tidak sampai melarang, ya. Misalnya aturan seperti ini mungkin tidak perlu sampai ke tingkat perda atau ke tingkat perundang-undangan, tapi yang penting pelaksanaan di masyarakatnya tetap dijalankan. Ngaji misalnya, tidak ada larangan terkait ngaji, ya, tidak ada larangan terkait bagaimana misalnya gerakan untuk membasmi buta huruf Al-Quran, itu kan nggak ada larangan. Jadi ya kita harus memahami secara lebih luas lagi, ya, bahwa pada saat ini konteks syariah Islam itu sudah banyak yang justru mulai masuk ke dalam perundang-undangan kita. Dan problem kita memang sesungguhnya sampai hari ini kan pada masalah hukum pidana. Itu memang hukum pidana ini saya kira masih banyak yang belum sepakat kalau dinaikkan apa adanya ke dalam KUHP. Ya, kenapa? Karena mungkin butuh persiapan-persiapan yang lebih matang terkait kejiwaan daripada umat Islam itu sendiri. Ya, jangan sampai kita serampangan memasukkan pidana Islam ke dalam perundang-undangan, setelah itu banyak orang potong tangan, banyak orang dirajam, banyak orang dikisos. Nah, itu kan bukan itu tujuan hukum. Tujuan hukum itu justru bagaimana kemaslahatan tercipta di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi siapkan dulu masyarakatnya, ya, supaya imannya baik, ibadahnya baik, bisa menjauhi kemaksiatan, sehingga apapun aturannya nanti tidak banyak yang dihukum gitu. Nah, ini satu pemikiran. Ya, di samping memang secara politis, ya, mengangkat nilai Islam ke dalam perundang-undangan memang perlu proses yang panjang, diskusi yang panjang. Itu secara politis. Tetapi secara hikmah memang kalau kita lihat hikmahnya adalah kita mempersiapkan masyarakat supaya tadi jangan sampai ketika perundang-undangan Islam diterapkan justru dari banyak yang dihukum rajam, banyak yang dipotong tangan, banyak yang kisos. Nah, ini tentu tidak kita kehendaki bersama. Jadi itu spektrumnya. Dan konsumsi narasi politik memang harus dikritisi lebih jauh, ya, dikritisi lebih jauh. Karena kalau tidak maka kita akan terjebak pada narasi-narasi yang kemudian kita saling benci satu dengan yang lain. Ya, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, saya rasa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Andi, oke ya? Clear ya? Baik. Ya. Masih ada waktu mungkin satu penanya lagi, silahkan. Oke, ini dari Alwi di chat, Pak Ustaz. Ya, silakan. Mengapa umat Muslim di Indonesia selalu dicap sebagai radikal? Nah, ini mungkin ada case-case tertentu ya. Ya. Oke ya. Sesungguhnya tidak ada narasi seperti itu. Ya, tidak ada narasi yang mengatakan bahwa umat Islam Indonesia itu radikal, itu nggak ada. Baik dari kalangan pemerintah maupun dari ormas pun tidak ada. Kalau kita sepakat kata radikal adalah mereka-mereka yang melakukan kegiatan keagamaan yang memaksakan kehendak kepada orang lain, bahkan sampai terorisme, maka sesungguhnya kalaupun dia anggap radikal, ya mereka-mereka yang melakukan itu. Yang tidak melakukan ya tidak gitu. Jadi kita harus pilah-pilah ya. Kadang-kadang kita sendiri yang mengeneralisasi gitu kan, sehingga kita berasa ikut dalam cap itu, padahal kan nggak seperti itu.
ya yang dicap radikal, yang mereka para terorisme yang melakukan bom bunuh diri, ya mereka nanti kan ada definisi radikal yang seperti apa. Mereka yang ingin mengganti bentuk negara kita dengan cara paksa atau dengan cara-cara mereka gitu, itu radikal. Jadi kalau kita menghendaki itu menginginkan mengganti dasar negara, ya kita jangan marah kalau kita disebut radikal, ya nyatanya seperti itu. Kalau memang kita terkait dengan itu, tapi kalau kita nggak terkait dengan itu dan dicap radikal, memang itu yang tidak benar, ya tidak benar. Jadi memang saat ini narasi radikal luar biasa, ya fenomenanya ada, ya radikalisme dalam praktek agama itu ada. Nah, tapi kemudian ada yang berusaha mengeneralisir seolah-olah itu semua umat Islam, biar umat Islam marah. Nah, ini yang tidak benar, ya bahwa radikalisme itu ungkapan itu hanya ditujukan kepada mereka yang tadi ya melakukan terorisme, ya berusaha merubah bentuk negara dengan cara mereka sendiri gitu. Itu yang radikal seperti itu. Nah, jadi tidak semua umat Islam, bahkan dalam konteks dunia, umat Islam Indonesia itu dikenal sebagai umat Islam yang moderat. Nah, itu perlu catat, dunia menghargai dan sangat menghormati Indonesia karena praktek keagamaannya praktek yang moderat. Bahkan banyak ulama-ulama dari Afghanistan, ya karena Afghanistan ini hampir lebih dari 40 tahun mereka konflik, ya konflik antar umat, konflik agama, ya konflik antar kepentingan, padahal sama-sama umat Islam semua. Sudah 40 tahun nggak pernah damai, ya mereka saling bunuh antar umat Islam. Mereka belajar ke Indonesia, kenapa Indonesia bisa damai padahal aliran yang ada di Indonesia itu nggak bisa kehitung, banyak banget gitu. Kok bisa? Nah, ternyata jawabannya karena Indonesia itu mengamalkan ajaran agamanya dengan sangat-sangat toleran, sangat-sangat moderat begitu. Jadi memang saat ini ya orang-orang yang gampang mencap intoleran juga salah, ya ada gerakan sesuatu sedikit dicap intoleran juga salah, ya tapi kita nggak boleh mengatakan itu nggak boleh. Gerakan intoleran ada, gerakan radikal ada, tapi ya nggak semua, sedikit orang yang melakukan itu. Artinya jangan sampai kita menafikan juga, ya. Oknum, saya kira ya. Itu oknum lah bahasanya, oknum. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, memang waktu kita saya kira sangat terbatas, tidak bisa membahas secara komprehensif, menyeluruh dan menjawab semua, dan banyak sekali yang bertanya nih, Ustaz. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang beliau jelaskan ini membuka cakrawala berpikir kita untuk lebih memperdalam lagi, dan pada akhirnya kita bisa mengambil sikap tentang pluralisme itu, sikap yang benar, bagaimana sesuai dengan karakteristik Islam yang sudah disepakati oleh para ulama khususnya Indonesia, di mana kita menjalankan agama di negara yang kita cintai ini, di bawah bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita tetap punya sikap yang jelas gitu saja, tidak lurus tadi itu dengan akidah yang hanif, yang lurus, tapi tetap ada tasamuh, ada toleransi, tawasud dan sebagainya. Saya kira itu. Adapun mungkin ada kisah-kisah atau kejadian-kejadian di berbagai daerah yang kemudian seolah-olah justru Islam yang mayoritas ini seolah-olah harus mengalah terus gitu ya. Juga kadang-kadang juga terjadi seperti itu. Mungkin itu menjadi cobaan tersendiri, Ustaz ya. Ya. Untuk melatih kesabaran dan sebagainya ya. Mayoritas tapi seperti minoritas gitu ya. Mungkin itu case-case tertentu seperti tadi, mungkin oknum dan sebagainya. Kita tidak bisa kemudian mengatakan menyeluruh. Hanya kejadian-kejadian tertentu yang kita bisa gunakan jalur-jalur tadi, syuro, musyawarah, kemudian tadi Ustaz menyinggung tabayun gitu saja.
Bahkan kalau itu sudah tidak bisa, kita ada negara hukum dan sebagainya. Saya kira itu kita sudah masuk waktu zuhur. Mohon dengan hormat Ustadz mimpin doa untuk sekaligus menutup majelis kita. Fadhol Ustadz. Ya, mari kita akhiri ta'lim kita ya, pada siang hari ini dengan doa. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau masih ada hal-hal yang dalam hati kita suatu penyimpangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita semua ke dalam jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan antum sehat walafiat selalu. Terima kasih untuk para jamaah Zumiyah. Apa tadi Ustaz? Jamaah Zumiyah ya. Waalaikumsalam. Jamaah Zumiyah. Jamaah Zumiyah. Istilah baru kita. Sehat-sehat Jamaah Ustaz. Zumiyah yang Alhamdulillah, mudah-mudahan Sehat-sehat ya Pak Ustaz. Insyaallah. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kesempatan Amin. di waktu yang lain dengan tema yang mungkin berbeda atau pengembangan dari tema kita ini ya. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.